Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas resiko dosis radiasi dan manfaat diagnostik dalam investigasi pencitraan. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu Zafira Putri, Latifah Aulia Rasyada, Naila Amalia Zulfa, Reni Oktavia, Farah Taufik, dan Vidya Hanisti. Pendahuluan. Orang-orang terpapar radiasi alami dari tanah, air, udara, atau radiasi kosmik yang disebut radiasi latar, tingkat umum dari jenis radiasi ini biasanya masih rendah. Dalam kehidupan modern, kita perhatikan besar tentang radiasi hadir karena sumber irradiatif modern seperti telepon seluler atau antena yang hebat, kecelakaan nuklir dimanapun di dunia, dan persepsi umum tentang dosis radiasi kumulatif meningkatkan gravitasi masalah. Investigasi medis merupakan faktor utama yang berkontribusi, tetapi masih belum begitu dipahami. Dosis radiasi yang diserap dan implikasinya terhadap kesehatan manusia masih sangat kontroversial. Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiologi, atau yang sering disebut dengan ICRP, merekomendasikan bahwa batas publik dari iradiasi buatan tidak boleh melebihi rata-rata dosis efektif 1 milisievert per tahun. Itu tidak termasuk ke dalam paparan medis dan pekerjaan. Batas ICRP untuk pekerjaan adalah 20 milisievert per tahun, di rata-rata selama periode 5 tahun yang ditentukan. Selanjutnya, untuk mencatat berbagai jenis investigasi dan dosis serap radiasi masing-masing, praktik medis saat ini di seluruh dunia menggunakan formulir, file, dan folder kertas. Modern radiologis aparat untuk terkomputerisasi tomografi dapat memberikan dosis radiasi selama penyelidikan tertentu. Dan selanjutnya, volume total penyelidikan medis yang diresepkan mulai dari radiografi gigi minor dan berakhir pada CT scan besar membuktikan kurangnya pemantauan dan pelacakan dosis radiasi kumulatif yang ada di banyak layanan kesehatan di seluruh dunia. Selanjutnya, satuan dosis radiasi dan konversinya. Pembahasan pertama yaitu paparan. Paparan merupakan besaran dosimetrik untuk radiasi elektromagnetik pengion yang didasarkan atas kemampuan radiasi untuk menghasilkan ionisasi di udara. Paparan ini memiliki nilai absolut dari muatan total ion dengan suatu tanda yang diproduksi di udara ketika semua elektron yang dibebaskan oleh foton persatuan massa di udara benar-benar berhenti di udara. Kuantitas ini hanya ditentukan untuk interaksi yang menghasilkan radiasi elektromagnetik di udara. Satuan dari paparan ini adalah coulomb per kilogram dengan persamaannya yaitu deki per dm. Selain coulomb per kilogram, terdapat unit khusus atau satuan khusus yang sebelumnya digunakan yaitu ronsen, di mana satu ronsen itu setara dengan 2,58 kali 10 pangkat min 4 coulomb per kilogram, dan 1 coulomb per kilogram itu setara dengan 3.876 ronsen. Dosis radiasi. Yang pertama yaitu dosis serap, merupakan banyaknya energi radiasi pengion yang terserap per satuan massa bahan, dan di sini satuannya adalah Gray. Yang kedua itu dosis ekivalen, di mana dosis ini dihitung berdasarkan dosis terserap terhadap organ yang kemudian dikalikan terhadap faktor efektivitas jenis radiasi pengion. Satuan yang digunakan adalah sievert. Dan yang ketiga itu ada dosis efektif, yang merupakan penjumlahan dosis ekivalen yang diterima oleh setiap organ utama tubuh dan dikalikan dengan faktor bobot organnya. Satuan dosis efektif ini adalah sievert. Penggunaan satuan radiasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, untuk radioaktivitas yang dilepaskan oleh suatu sumber material, satuan yang digunakan sebagai satuan internasionalnya adalah Becquerel dan Curie. Dan kelompok yang kedua, itu kelompok paparan, yaitu memantau jumlah total radiasi yang merambat secara umum di udara. Satuan dari paparan ini adalah coulomb per kilogram dan ronsen. Kemudian untuk kelompok yang ketiga itu terkait dengan dosis yang diserap dengan satuan yang sesuai adalah Gray, serta 1 Gray itu sama dengan 100 rad. Kemudian ada satu kelompok
yang tidak independen yang memiliki satuan sifat. Nah, kelompok ini menggabungkan jumlah radiasi yang diserap dengan efek biologis dari jenis radiasi tersebut, dan satuan yang sesuai adalah sifat, kemudian satuan radiasi pada alat-alat medis. Yang pertama itu skintigrafi. Skintigrafi merupakan bentuk tes diagnostik dalam kedokteran nuklir yang menggunakan sumber radioaktif berupa radiofarmaka dan menggunakan detektor eksternal berupa kamera gamma. Nah, umumnya dari pemeriksaan ini didapatkan dosis dalam satuan megabecquerel. Dan selanjutnya untuk CT scan yang merupakan alat yang umum digunakan pada radiodiagnostik memiliki satuan miligray centimeter kuadrat. Dan untuk yang terakhir yaitu radiografi konvensional umumnya itu menggunakan satuan miligray. Terdapat parameter pengukuran dosis radiasi pada CT scan. Yang pertama yaitu CTDI atau CT Dose Index, di mana CTDI ini merupakan dosis radiasi sinar X CT scan pada irisan tunggal dan biasanya diukur menggunakan phantom cylinder standar. Nah, biasanya dosis ini hanya 15-20 mg, lebih tinggi daripada dosis yang biasanya diserap dari radiografi umum. Yang kedua yaitu ada DLP atau Dose Length Product, di mana DLP ini dipilih sebagai data masukan utama pada sistem untuk investigasi CT, tetapi data yang dilaporkan harus mencapai dosis efektif biologi sehingga perlu dilakukan konversi. Selanjutnya, DAP atau Dose Area Product. Dose Area Product ini merupakan jumlah yang digunakan untuk menilai resiko radiasi dari pemeriksaan diagnostik dengan X-ray dan prosedur intervensi. Hal ini didefinisikan sebagai dosis serap dikalikan dengan daerah yang diradiasi. DAP ini tidak hanya mencerminkan dosis dalam bidang radiasi, melainkan juga pada area jaringan yang diradiasi. Nah, biasanya alat yang digunakan yaitu DAP meter. Dengan DAP dapat ditunjukkan resiko keseluruhan untuk kanker, di mana area yang diradiasi itu akan sebanding dengan kuadrat jarak, dan untuk intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Selanjutnya, konversi satuan menjadi sievert. Ini dapat digunakan dengan persamaan K sama dengan DAP per area dikali dengan dosis. Nah, seperti contoh, nilai DAP-nya 197 mg cm kuadrat dengan luas area 1225 cm kuadrat, dan untuk dosis pada kulit itu 0,12 mg. Dan didapatkan nilai konversi menjadi sievert itu adalah 0,0192 milisievert. Nah, pertanyaannya itu kenapa satuannya dapat menjadi milisievert? Karena di sini dia sudah tidak mengarah kepada jumlah radiasi yang diserap, melainkan sudah mengarah kepada jumlah radiasi yang diserapnya dengan efek biologis dari jenis radiasi tersebut. Di sini pada contoh digunakan efek biologisnya pada kulit, sehingga satuan yang digunakan adalah sievert. Selanjutnya yaitu efek radiasi. Elemen penting dalam sel manusia adalah molekul DNA yang terlibat dalam proses perbaikan kerusakan. Saat terjadi perubahan DNA, mutan akan menghilang, tetapi ada kemungkinan kecil mutan untuk bertahan hidup. Dan ini bisa menjadi awal dari proses yang pada akhirnya bisa menyebabkan pembentukan kanker. Kerusakan DNA dapat menyebabkan ketidakstabilan genom, sehingga menghasilkan efek biologis radiasi pengion dosis rendah. Metode evaluasi risiko radiasi yang dikembangkan oleh Komisi Internasional dan untuk Perlindungan Radiologi atau ICRP itu merekomendasikan penggunaan model LNT, di mana asumsi model LNT linear tanpa ambang batas yang paling populer proporsionalitas antara dosis dan risiko kanker dengan linear itu ketergantungan dari 1 mg hingga 100 gray. Untuk model ambang batas itu mengasumsikan bahwa sangat kecilnya exposure tidak berbahaya bagi efek radiasi lainnya. Berikut adalah proses radiasi yang menyebabkan efek kesehatan. Bermula dari sumber radiasi, di mana sumber radiasi itu dapat dari radiasi pengion maupun dari radiasi non-pengion. Di mana sumber yang paling berbahaya itu yaitu radiasi pengion, yang bisa disebut dengan radiasi ionisasi. Maka energi dari sumber radiasi ini berpindah dan dihantarkan pada tubuh manusia,
sehingga sumber radiasi ini menghancurkan ikatan kimia yang ada pada tubuh manusia. Berikut adalah efek radiasi. Efek radiasi terbagi dua, efek deterministik dan efek stokastik. Untuk efek deterministik yaitu efek yang langsung terlihat. Untuk ciri-ciri dari efek deterministik yaitu radiasi tinggi, efek timbul dalam waktu singkat, terdapat dosis ambang, dan efek yang dihasilkan bergantung pada dosis yang diterima. Sedangkan efek stokastik yaitu efek yang tidak langsung terlihat. Untuk ciri-ciri efek stokastik yaitu timbulnya efek setelah masa tunda yang lama. Yang kedua itu radiasi rendah yaitu sekitar 0,25 sampai 1 mikrosievert. Yang ketiga yaitu tidak ada penyembuhan spontan. Yang keempat yaitu keparahan tidak bergantung pada dosis radiasi, serta muncul dalam bentuk kerusakan somatik dan genetik. Selanjutnya ada hasil eksperimen. Mengumpulkan dosis efektif total untuk setiap pasien memberikan metode yang lebih akurat untuk menghasilkan laporan. Sistem baru dirancang pada teknologi kartu pintar mencakup satu kebutuhan utama dari sistem perawatan kesehatan. Sistem keamanan radiasi seperti itu dapat memberikan beberapa layanan yang aman seperti rekaman elektronik dari investigasi radiologi pasien, bantuan dalam resep pemeriksaan radiologi masa depan berdasarkan riwayat pasien dan laporan serta statistik yang berbeda. Kartu pintar memungkinkan autentikasi, tanda tangan digital, dan penyimpanan data yang aman. Sistem ini menyediakan replikasi informasi yang disimpan dalam database pusat, database lokal, dan kartu pasien. Survei awal yang dilakukan telah mengungkapkan banyak kasus melebihi dosis kumulatif maksimum hanya selama satu rawat inap saja. Data telah dikumpulkan untuk tomografi dan skintigrafi terkomputerisasi dan tidak dengan metode radiologi klasik. Untuk computed tomography, dosis radiasi bisa 10 kali lebih besar daripada radiografi dada. Röntgen dada dianggap sebagai acuan standar dalam membandingkan dosis radiasi dan menghasilkan 0,02 milisievert radioaktivitas dalam jaringan serta pemberian internal agen pencitraan radiofarmasi meningkatkan dosis kumulatif. Selanjutnya, dari 1.177 pasien dari satu unit yang telah diteliti menggunakan prosedur radiologi seperti radiografi, CT scan, dan scintigraphy, 1.162 pasien diperiksa secara radiologis, 78 dipindai dengan computed tomography, dan 15 pasien dianalisis dengan scintigraphy. Hanya 4 dari mereka yang menjalani pemeriksaan penunjang dosis tinggi yang terdiri dari CT scan dan scintigraphy campuran, dan 3 diantaranya dosis kumulatif maksimum yang diizinkan yang awalnya ditetapkan pada 20 milisievert. Tetapi 35 diantaranya melampaui dosis maksimum yang diperbolehkan hanya dari CT scan saja. Dosis efektif maksimum dalam scintigraphy yang dilakukan adalah 5,920 milisievert. Selanjutnya, dosis efektif CAS dari CT scan ditunjukkan pada tabel di samping. Satuan ukur mereka adalah sievert. Nilai-nilai tersebut diekstraksi dari sebuah penelitian untuk 36 negara Eropa termasuk Rumania. Nilai medium yang kami tentukan untuk investigasi CT scan terkadang lebih tinggi. Nah, pada tabel ada berbagai tipe investigasi dengan dosis efektif yang berbeda pula dengan satuan milisievert. Pertama ada chest atau thorax 0,1, cervical spine 0,2, thoracic spine 0,6, lumbar spine 1,2, mammography 0,3, abdomen 0,9, pelvis and hip 0,7, bamil 6,2, baenema 8,5, buffalo throat 7,2, IVU 2,9, cardiac angiography 7,7, CT head 1,9, CT neck 2,5, CT chest 6,6, CT spine 7,7, CT abdomen 11,3, CT pelvis 7,3, CT trunk 14,8, PTCA 15,2. Masih ada ketidakpastian dalam keakuratan koefisien yang digunakan untuk mengubah jumlah dosis yang diukur menjadi dosis efektif yang CAS. Selanjutnya yaitu mengelola dosis radiasi untuk manfaat diagnostik.
Diagnostik medis adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnosis dilakukan untuk menentukan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien, serta membedakannya dengan kondisi lain yang serupa. Pada dasarnya, sebelum proses diagnostik dilakukan, harus ada pertimbangan terlebih dahulu mengenai perbandingan manfaat atau resiko. Tentunya, manfaat yang diperoleh harus maksimal dan resiko yang diterima pasien harus minimum. Untuk itulah diperlukannya sebuah dosis radiasi. Apa itu dosis radiasi? Dosis radiasi adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya. Lalu, apa tujuan dari pengolahan dosis radiasi? Tujuan pengolahan dosis radiasi adalah untuk meminimalkan risiko iradiasi tanpa mengorbankan atau terlalu membatasi manfaat nyata dalam pencegahan, diagnosis, dan juga dalam penyembuhan penyakit yang efektif atau optimalisasi. Terdapat 3 pembagian dari dosis radiasi, antara lain yang pertama yaitu adalah dosis serap. Dosis serap adalah banyaknya energi radiasi pengion yang terserap persatuan massa. Besaran dosis serap digunakan untuk mengetahui jumlah energi dari radiasi pengion yang diserap oleh medium. Nah, rumus dari dosis serap itu sendiri yaitu adalah D sama dengan turunan dari E per M, di mana D adalah dosis serap, DE adalah energi yang diserap oleh medium bermassa dm, dan dm adalah massa medium. Yang kedua yaitu dosis ekuivalen. Dosis ekuivalen merupakan besaran dosimetri yang berhubungan langsung dengan efek biologi, di mana rumus dari dosis ekuivalen itu sendiri yaitu HTR sama dengan WR dikali DTR, di mana HTR adalah dosis ekuivalen organ atau jaringan T dari radiasi R, WR adalah faktor bobot dari radiasi R, dan DTR adalah dosis serap organ atau jaringan T dari radiasi R. Yang terakhir yaitu adalah dosis efektif. Dosis efektif diperlukan untuk menunjukkan keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ. Rumusnya yaitu HE sama dengan WT dikali HT, di mana HE adalah dosis efektif, WT adalah faktor bobot organ atau jaringan T, dan HT adalah dosis ekuivalen organ atau jaringan T. Terdapat 3 prinsip penting proteksi radiasi dalam konsensus ICRP. Yang pertama yaitu prinsip justifikasi, adalah paparan radiasi harus lebih banyak manfaatnya dibanding akibatnya. Yang kedua, prinsip optimalisasi proteksi, adalah kemungkinan timbulnya paparan, jumlah orang yang terkena, dan besarnya dosis individual harus sesuai prinsip ALARA dan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Yang ketiga, prinsip legitimasi dosis, adalah jumlah dosis yang diterima oleh suatu individu selain dari paparan medis tidak boleh melebihi batas yang direkomendasikan ICRP. Selanjutnya, saya Naila Amalia Zulfa, nomor BP 19.104.42040, akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Survei awal yang dilakukan telah mengungkapkan banyak kasus melebihi dosis kumulatif maksimum, yang awalnya ditetapkan pada 20 milisievert hanya selama 1 rawat inap. Radiasi dosis tinggi dikumpulkan dari investigasi komputer tomografi. CT scan abdomen dan panggul sering memberikan dosis efektif melebihi dosis maksimum yang diperbolehkan. Seringkali keakuratan diagnosis memaksakan prosedur medis yang tumpang tindih. Ada prosedur radiologi dengan dosis efektif tinggi. Posisi khusus ditempati oleh komputer tomografi atau CT, dan terutama varian paling canggihnya seperti spiral atau multi-slice CT. Kegunaan dan kemanjuran dari pencapaian teknis yang hebat ini tidak diragukan lagi dalam situasi klinis tertentu. Sistem terintegrasi pilot untuk keselamatan dan keamanan radiasi
dari pasien yang diselidiki dengan metode pencitraan radiologi, seperti radiografi, komputer tomografis, atau scintigrafis diwujudkan. Sistem ini didasarkan pada kartu pintar dan infrastruktur kunci publik. Implementasi arsitektur sistem memiliki 3 tingkat penyimpanan yang berbeda: database pusat, banyak database lokal, dan kartu keamanan radiasi warga. Kartu pintar memungkinkan autentikasi, tanda tangan digital, dan penyimpanan data yang aman. Sistem ini menyediakan replikasi informasi yang disimpan di database pusat, database lokal, dan kartu pasien untuk mencakup kemungkinan situasi yang tidak biasa, seperti yang pertama, pasien pergi ke dokter tanpa kartu pasien. Yang kedua, pasien pergi ke dokter tanpa kartu, dan sistem informasi unit rumah sakit tidak memiliki akses ke database pusat, misalnya untuk laboratorium bergerak. Yang terakhir, pasien menunjukkan kartu ke dokter, tetapi dokter tidak memiliki akses ke database apapun, dari lokal ataupun pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.